Bak petir di siang bolong, sosok Rian Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin, kini tengah berada di ujung tanduk. Bukan soal gaya hidupnya yang glamour, melainkan pengakuan mengejutkan dari sang mantan RT yang membongkar tabir di balik pintu rumahnya. Tanpa basa-basi, sang RT langsung melayangkan serangan skakmat. Dari dugaan fisik, makian kalimat kasar, hingga hak gaji yang disebut-sebut belum juga cair. Suasana kian memanas saat jalur hukum ditempuh dan laporan polisi resmi dilayangkan. Namun, apakah ini fakta yang sebenarnya? Ataukah hanya skenario untuk menyudutkan sang majikan? Erin pun tak tinggal diam dan siap melakukan perlawanan balik yang tak kalah sengit. Saling lapor, klaim korban tambahan, hingga bantahan keras. Kita bedah semuanya di sini. Inilah 5 fakta perseteruan panas Erin melawan sang mantan RT yang berhasil kami rangkum untuk Anda. Berawal dari sebuah unggahan viral di Threads, tabir di balik pintu rumah Rian Wartia Trigina atau Erin kini terbuka lebar. Akun @niadamanik7 yang diduga merupakan penyalur ART membagikan momen memilukan seorang wanita yang tak lain adalah asisten rumah tangga Erin sesaat setelah diduga mengalami perlakuan kasar. Ya jam 3 lah saya ditelepon kan, dibilang gini. Saya ditelepon kan, baru dibilang kayak gini, halo kak, katanya apa, tolongin saya, tolongin apa, saya bilang gitu. Nah, tolong jemput saya di sini, kenapa, saya bilang. Terus dia bilang gini, saya katanya di sini jadi di depannya kepala saya disapu, namanya Heraya. Terus saya bilang, bikin salah apa Neng? Saya bilang gitu. Terus katanya nggak bikin salah, katanya saya di sini gini-gini, entah cuman gara-gara telat nutup jendela, katanya telat nutup jendela, baru suruh diterapkan, suruh jongkok, suruh kepalanya. Katanya sih setiap hari ya kepalanya gini kan gitu. Terus gitu, jadi dimaki lah, kata-kata kasar lah. Terus kata Heranya bilang gini, ya udah nggak apa-apa lah, sabarin aja, mungkin ibunya lagi kesel, nah gitu. Jadi dia juga nggak mungkin lagi kesel. Nah terus katanya gitu, kamu kerjanya entah apalah, bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa yang kasar lah gitu. Tapi Heranya tidak melawan, dia bilang oh iya Bu, karena berhubung udah main tangan itu makanya dia laporan. Karena dia laporan, HP-nya dibanting katanya, terus bajunya ditahan, nggak boleh dia. Kemarin itu ditarik ke dalam, dia juga ada, kita lihat dari pintu itu kan. Kesaksian pilu pun datang dari sang suami Rahmat. Ia mengungkapkan bahwa istrinya Hera kerap mengadu tentang tabiat sang majikan yang temperamental dan suka marah-marah. Namun ini bukan sekadar soal adu mulut. Isu ini memanas karena adanya dugaan fisik hingga hak dasar berupa gaji yang disebut-sebut belum juga dibayarkan. Apakah ini murni sebuah kebenaran yang akhirnya terungkap, ataukah ada sisi lain yang belum kita ketahui? Dia cuma cerita begini, katanya saya kerja di sini takut si ibunya suka marah-marah gitu. Sebelumnya yang udah kerja sebelumnya cina katanya ada yang kabur gitu juga, soalnya katanya galak. Katanya begini, katanya kabur gara-gara semalam itu cuman ngelawan. Katanya kalau masalah itu gara cuman kalau salah dikit aja suka ngomong kasar kayak gitu. Belum Bu, kayaknya belum dah. Gaji yang dijanjikan berapa sih Pak? 2.500.000 Bu. Udah hampir sebulan Bu. Iya, tapi belum pernah nerima duit. Belum Bu. Kasus dugaan penganiayaan yang menyeret nama Rian Wartia Trigina atau Erin kini memasuki babak baru yang kian serius. Bukan sekadar rumor di media sosial, kasus ini akhirnya resmi mendarat di meja penyidik kepolisian. Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Joko Adi, telah mengonfirmasi adanya laporan resmi dari sang mantan ART yang berinisial H. Lantas, bagaimana tanggapan kepolisian terkait laporan ini? Dan bukti apa saja yang dibawa oleh pihak H untuk menjerat sang majikan? Bilang gini,
kalau mau ketemu saya lapor dulu sama polisi katanya. Terus ya udah kita turutin ya, kita laporlah ke polsek. Nah dari polsek kita didampingi datang ke situ. Bahwa benar telah datang ke SPKT Polres Metro Jakarta Selatan seorang perempuan yang berinisial H yang menurut pengakuannya mengalami kekerasan. Kemudian diterima dan dibuat dalam laporan polisi nomor laporan polisi 1680/4 Romawi 2026 Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 29 April 2026. Dan dalam laporan polisi tersebut sebagai terlapor adalah seorang perempuan berinisial RWT. Perkara yang dilaporkan tersebut diduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 466 KUHP Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023. Kejadiannya terjadi di hari Selasa tanggal 28 April 2026 jam 15.00 WIB di Jalan Jakarta Selatan. Kalau mestinya kan ada, kemungkinan sudah ada. Dan hasilnya kan nanti kita lihat hasil dari visum tersebut. Menolak bungkam atas segala tuduhan yang menyudutkan dirinya. Kini giliran Erin yang melancarkan serangan balik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumahnya. Secara tegas, Erin membantah semua narasi yang dilontarkan sang mantan ART. Bukan sekadar kata-kata, ia mengaku telah mengantongi kartu as berupa bukti kuat, termasuk rekaman CCTV yang siap mematahkan semua tuduhan keji tersebut di hadapan hukum. Tak hanya soal kekerasan, Erin juga meluruskan polemik gaji yang disebut nunggak. Fakta mengejutkan terungkap sang ART ternyata bahkan belum genap 1 bulan bekerja. Erin menilai semua drama ini hanyalah upaya menyesatkan untuk merusak nama baiknya. Semua sudah ada bukti-buktinya, CCTV yang di rumah, saksi-saksi ART yang ada di rumah, security terutama. Jadi nanti biar proses. Tapi ini mulai bekerja dari bulan baru banget. 1 bulan. Belum ada baru belum nyampe 1 bulan. Dan saya juga udah bayar ke penyalur itu kan. Nah, jadi ya kita lihat aja. Tapi benar si ND itu adalah. Pokoknya saya akan tindak lanjuti dengan tegas. Ya. Tak mau lagi hanya bertahan, Erin kini resmi menabuh genderang perang di jalur hukum. Merasa menjadi korban fitnah dan narasi menyesatkan, Erin resmi melaporkan balik sang mantan ART atas dugaan pencemaran nama baik. Baginya ini bukan sekadar soal perselisihan rumah tangga, melainkan upaya matang untuk membersihkan nama besar yang telah dibangunnya bertahun-tahun. Erin ingin membuktikan kepada publik bahwa setiap tuduhan keji yang beredar di media hanyalah informasi sepihak yang jauh dari kebenaran. Dengan laporan balik ini, ia siap menyeret siapapun yang sengaja merusak martabatnya ke meja hijau. Siapakah yang akan terjerat hukum pada akhirnya? Dan apa saja poin-poin dalam laporan balik Erin yang siap mengguncang balik sang pelapor? Pelapornya sebenarnya langkah awal dari tadi kita dimintai keterangan oleh penyidik pada di awal tadi bahwa pelapornya kita melaporkan akun media sosial terlebih dahulu. Inisial ND pada media sosial Twitch ya. Pelaku utamanya nanti diduga itu, tapi untuk sementara itu yang akan kami laporkan. Pasal yang disangkakan 433, 434 dan 441 dengan ancaman paling lama 5 tahun. Intinya klien kami ini merasa sangat sakit ya, karena mau kayak gimana pun ini tidak benar, tidak ada apapun yang dilakukan di media sosial itu, dan media sosialnya pun akan kami kejar atas inisial ND, pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya, dan dalang-dalang di belakangnya. Yang jelas apapun yang disampaikan di media sosial itu tidak benar, tidak pernah ada, dan kami perwakilan daripada klien kami tetap terbuka. Kita ingin semuanya berjalan dengan baik-baik. Cuman kalau misalnya tidak ada itikat baik dan tetap menyebarkan, tidak ada komunikasi secara baik, tentu langkah hukum secara tegas
kami akan terus lanjutkan. Di tengah perseteruan panas antara Erin dan sang mantan Art, kini muncul pihak ketiga yang membawa kesaksian yang jauh lebih mengejutkan. Pihak penyalur Art akhirnya ikut angkat bicara dan pengakuannya sukses membuat publik tercengang. Pihak penyalur mengklaim bahwa diduga ada 2 korban lain yang mengalami nasib serupa di bawah atap yang sama. Namun serangan ini langsung dijawab dengan bantahan keras. Erin secara tegas menyebut klaim korban tambahan tersebut adalah informasi menyesatkan yang sengaja diciptakan untuk menyudutkan posisinya. Baginya, ini adalah upaya pembuatan karakter yang terstruktur. Lantas, siapakah 2 sosok misterius yang disebut sebagai korban tambahan itu? Dan seperti apa bantahan Erin? Di sana itu masih ada 2 orang lagi ART-nya, katanya sama juga dibuat gitu. Ya. Tadi sudah sudah ngobrol di rumah. Tadi ada pihak dari Polres Jakarta, Polsek Sagrahan juga tadi Pak RW juga mengecek kebenarannya dan Pak, mungkin Mbak Erin membantah ya, Mbak? Kalian kan semua lagi di rumah kan, bisa dilihat buktinya tidak ada yang aneh-aneh. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.